Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan. Bapa, sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Bukan dari kepintaran hamba-Mu berbicara Tuhan, melainkan dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, jamah setiap kami, pimpin setiap kami Tuhan. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Dan biarlah firman hari ini menjadi meterai buat setiap hati kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, mari kita buka Alkitab kita di Wahyu pasal yang ke-11. Agak dikecilin dikit. Wahyu pasal yang ke-11 kita baca ayat yang pertama. Sudah kita baca Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sepadang bulu seperti tongkat berikut. Seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, pertama kali saya baca ayat ini, saudara, saya nggak ngerti, saudara. Sampai suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman dengan tema ini, saudara. Lalu tiba-tiba saya mulai memperhatikan, mulai mempelajari apa yang hamba Tuhan itu sampaikan. Waktu berjalan, tiba-tiba Tuhan memberikan saya pengertian mengenai ini. Saudara, saya percaya pada waktu akhir zaman, Tuhan itu akan membedakan mana orang yang sungguh-sungguh dengan mana orang yang tidak sungguh-sungguh. Percaya tidak percaya, suka atau tidak suka, Tuhan akan membuat pemisahan antara orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, hidup itu pilihan. Kita tidak bisa paksa orang untuk supaya melekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa paksa orang untuk supaya orang itu dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa paksa orang. Tapi saya percaya suatu saat nanti orang-orang pilihan yang Tuhan sudah pilih, yang dimana orang-orang pilihan tetap bisa bertahan di dalam situasi apapun, itu akan tampil bersinar bersama dengan Tuhan. Makanya tidak heran banyak orang awalnya itu bagus. Awalnya itu luar biasa, ya. Awalnya itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengan waktu berjalan, seringkali banyak orang mulai mundur daripada Tuhan. Mereka mulai kecewa dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan seakan-akan tidak menuruti apa yang Dia inginkan. Makanya saya banyak melihat jemaat Tuhan, saudara ya. Saya banyak melihat mereka awalnya bersemangat, mereka awalnya mempunyai kasih mula-mula. Begitu waktu berjalan, mereka perlahan-lahan mulai mundur daripada Tuhan. Ya, begitu saya pelajari, oh ternyata selama ini mereka mengikuti Tuhan bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tapi karena ada sesuatu yang mereka inginkan daripada Tuhan. Ketika Tuhan tidak menuruti, ketika Tuhan tidak mengabulkan, ketika Tuhan tidak menjawab, akhirnya mereka mulai kecewa dengan Tuhan. Makanya tidak heran banyak orang seringkali berkata, aku ini kurang apa Pak dengan Tuhan Pak. Tiap bulan aku ini sudah melakukan perpuluhan Pak. Tiap minggu saya sudah ada di gereja Pak. Tiap minggu saya sudah melayani Tuhan Pak. Tiap minggu saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau Pak. Tapi kenapa kok seakan-akan Tuhan berbuat seperti itu dengan saya? Saudara, saya percaya Tuhan tidak bisa diatur. Tuhan mempunyai kehendaknya sendiri. Alkitab katakan dengan jelas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Makanya saudara, kita mesti harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu ya kapan Tuhan datang. Sewaya-waya Tuhan bisa datang. Kemarin saya dapat info di Makassar terjadi pengeboman bunuh diri, saudara. Saya langsung WA ya teman saya yang saya anggap
cici angkat saya, saudara. Saya WA, saya tanya, sis gimana di sana? Aman katanya. Saudara, hidup mati orang itu tidak ada yang tahu. Saya teringat ketika peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika Surabaya digoncang dengan yang namanya pengeboman. Dalam minggu itu ada 3 gereja yang dibom dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya, saya masih ingat ya, pertama kali waktu saya hari Minggu pagi, saya ada waktu itu saya mau cari makan karena kebiasaan saya kalau Minggu pagi itu saya cari makan, saudara. Ketika saya di ATM di seberang itu ada gereja Katolik. Ya, saya tidak tahu kalau di sana itu ada bom yang siap meledak. Mobil saya parkir di dekat lokasi tempat bom ditemukan. Lalu saya di situ ya seperti biasa, saya ngambil ATM, saya ngambil uang, ya sudah saya makan. Ya, tidak lama kemudian tiba-tiba muncul di berita langsung ya terjadi pengeboman di gereja ABC. Dan ada satu pengeboman yang tidak jadi. Bomnya mungkin nggak bisa meletus, saudara ya. Begitu menurut kabar bom itu ada di sana sampai dikasih kayak kuning-kuning gini garis kuning gitu. Saya cuman mikir kalau sampai itu meledak, wassalam saya sudah. Di situ saya mulai berpikir hidup kita tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ saya mulai mengerti bahwa hidup kita itu ada di tangannya Tuhan. Kita ini bisa sehat hari ini, kita bisa makan ya, kita bisa aktivitas. Itu karena anugerah Tuhan. Mama mertua saya belakangan ini dia mengalami sakit. Habis operasi, mama mertua saya itu sakit di rumah sakit. Sampai suatu saat mama mertua saya ngomong begini, meskipun punya uang, belum tentu bisa menyelamatkan. Sekalipun punya banyak uang, buat apa? Tidak bisa menyelamatkan. Ya, saudara, saya percaya yang bisa menyelamatkan hidup kita cuma Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau seumpama akhir zaman minggu depan atau bulan depan Tuhan Yesus datang, saya percaya gereja pasti penuh. Gak usah diundang-undang, gak usah diteleponi, gak usah dioyoi, pasti penuh. Karena apa? Karena takut gak diangkat Tuhan. Tapi saya katakan sayangnya Tuhan kalau datang itu seperti pencuri. Tiba-tiba pss. Dan yang paling cilaka lagi kalau orang itu tidak siap di dalam Tuhan. Lewat. Dulu saya pikir begini, Tuhan gereja yang berkenan itu gereja yang kuantitasnya banyak. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya, perkenanan Tuhan itu bukan dinilai dari seberapa banyak jumlah orang yang mau. Wong Yesus sendiri aja cuma 12 kok. Saudara kurang hebat apa? Tuhan sendiri aja 12. Sebelumnya Tuhan itu diikuti oleh 5.000 orang, belum termasuk anak dan perempuan. Hanya karena perkataan Tuhan yang membuat hati mereka goncang imannya. Barang siapa yang tidak makan dagingku dan tidak minum darahku. Gara-gara perkataan itu 5.000 orang langsung hilang semua. Sampai-sampai Tuhan itu ngomong sama Petrus, Simon, kamu tidak pergi juga kah? Simon berkata, Guru, kalau aku pergi aku harus kemana? Sampai suatu saat Yesus katakan, menurut kamu siapakah aku? Saya percaya di dalam hati Tuhan itu keki. Setelah saya pelajari lebih dalam lagi, kenapa Yesus kok tidak bisa diterima oleh para tua-tua? Salah satu faktornya adalah karena usia Tuhan Yesus waktu itu masih 30 tahun. Makanya tidak heran orang Farisi berkata, dia ini umur berapa? 50 aja tidak sampai kok menggurui kita. Belum lagi dia tuh sekolah dari mana? Dia tuh tidak sekolah. Kalau bahasa sekarang dia tuh tidak sekolah teologi. Pengertiannya tuh kok bisa begitu dari mana? Itu salah satu faktor kenapa orang Farisi meremehkan Tuhan Yesus, saudara. Makanya saudara ya, kita bersyukur kita bisa percaya kepada Tuhan. Itu sebuah anugerah. Tidak semua orang itu bisa percaya Tuhan loh, saudara.
Meskipun Tuhan itu melakukan beribu-ribu mujizat, kalau hatinya masih terselubung itu tidak akan bisa. Kadang kita itu juga merasa capek. Capek dalam hal apa? Capek dalam hal kita mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena jalan Tuhan itu bertentangan dengan jalannya kita. Makanya Tuhan katakan begini, kamu ukur bait suci. Kamu ukur orang yang di dalamnya beribadah, kamu ukur. Tapi yang bagian halaman jangan kamu ukur. Istilah bahasa saya, percuma. Jadi orang Kristen itu dibedakan menjadi dua. Kristen halaman sama Kristen ruang suci dan ruang maha suci. Yang diukur Tuhan itu ruang suci dan ruang maha suci. Yang halaman bocah, tidak peduli, sudah biarin aja. Saudara, seringkali kita mempunyai pemikiran bahwa Tuhan itu sabar, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu pokoknya maha yang baik-baik. Tapi kita lupa Tuhan mempunyai sifat dari sisi yang lain bahwa Tuhan itu tidak mau dipermainkan. Dan Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan yang membuat ada kalanya orang itu kadang kecewa dengan Tuhan. Saudara, kalau baca Roma 8 ayat 28 itu jelas. Allah turut bekerja di dalam segala kebaikan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini berlaku bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bagi orang yang tidak pernah mengasihi Tuhan, jangan harap ayat ini berlaku buat Anda. Orang kalau mengasihi itu butuh yang namanya pengorbanan. Saudara tidak mau berkorban, ya saudara tidak bisa mengasihi. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi tanpa ada pengorbanan? Omong kosong. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus ada pengorbanan yang kita lakukan. Makanya dulu saya tidak ngerti. Saudara tahu tidak bedanya panggung dan mesbah? Itu beda. Penyembahan itu berbicara bukan panggung, tapi penyembahan itu berbicara mesbah. Dan mesbah itu berbicara sacrifice, pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan, maaf, engkau belum masuk dalam penyembahan. Saya masuk di dunia praise worship itu cukup lama, saudara. Di gereja kami pernah mengundang salah seorang pemain musik yang cukup hebat. Hebat sekali, permainannya itu hebat sekali. Sampai ada omongan, wis tah, kalau sama Pak Teguh itu jangan ngomong hebatnya. Yang penting itu ada nyawanya atau tidak, itu yang penting. Akhirnya saya mulai coba dia main. Selama dia main, hati saya nggak damai sejahtera. Ya bagus. Musiknya luar biasa, meriah. Ibaratnya renyah lah ya. Tapi spiritnya enggak ada. Nol. Belum lagi ada juga pemain gitar teman saya. Kalau main, waduh tingkahnya kebanyakan, saudara. Sambil begini ya kan. Tapi karena dia hebat, main. Cuman sekali aja, saudara. Setelah itu saya enggak. Begitu waktu berjalan, ya, saya mendapatkan seorang pemain gitar yang cukup sederhana, tapi bagi saya urapan banget. Begitu dia main deding, itu langsung kerasa banget. Kenapa? Karena mesbah itu berbicara pengorbanan. Saudara tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan tanpa ada pengorbanan. Zaman dulu kalau orang ke bait Allah selalu bawa pengorbanan. Tidak tahu kambing, kebo, apapun itu. Untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dulu saya sempat protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa teman saya itu kok enak? Ya, dapat tempat gratis. Alat musik disumbang orang. Ya, gereja disumbang orang. Nanti botol apa disumbang orang. Saya kok enggak pernah ya Tuhan. Saya kok bayar dewe ya. Bayar sendiri semua. Ya, gelondong sendiri. Sampai ada omongan, Koko ini imannya ngawur. Enggak pakai hikmat. Terus saya ngomong sama dia, kalau sama Tuhan jangan pakai hikmat. Hikmat kita tuh enggak laku kalau sama Tuhan. Hikmat kita tuh berlaku bagi sesama kita.
Tapi kalau sama Tuhan jangan pakai hikmat, cuman pakai taat. Diem dia. Suatu saat saya itu agak sedih. Saya bilang, Tuhan, kamu ndak adil. Kenapa tiap kali kami beribadah selalu kami seperti ini? Mbok ya sekali-sekali ya kami ini, mbok ya ada yang support gitu. Suatu saat saya pasti sore-sore saya makan di depan padang golf, saudara. Karena waktu saya tinggal di sana. Saya duduk ya, saking stresnya saya duduk sendirian di sana. Lalu waitersnya bilang, Pak pesan apa? Saya bilang, saya cuma pesan es teh. Oh es teh manis Pak? Ya sudah. Saya duduk di situ sambil lihat padang golf, saudara. Lalu Tuhan katakan dalam hati saya begini, kamu tahu enggak bedanya panggung sama mesbah? Enggak tahu Tuhan. Mesbah itu berbicara pengorbanan. Semenjak itu saya langsung enggak pernah iri lagi, saudara. Saya langsung ngomong sama Tuhan, oke Tuhan, kalau ini lu mau, oke. Tiap kali kami beribadah ya, jujur kami ini bukan orang yang berkelimpahan harta, bukan. Tapi saya lihat bagaimana jemaat kami juga itu berani. Bahkan ada salah satu bendahara kami itu, saudara ya, dia cuma punya mobil, satu-satunya mobil. Saya masih ingat itu. Malam hari dia datang ke rumah saya. Dia serahkan kunci sama BPKB sama STNK. Dan dia berkata, kok ini aku nabur buat Tuhan. Terus saya tanya, lah kamu kok kerjaan naik apa? Urusan nanti, yang penting ini buat Tuhan. Saudara tahu, saya begitu saya dapat mobil itu, saya tidak langsung jual. Tak tunggu dulu. Maksud saya, kalau dia memang benar-benar butuh, saya kembalikan. 1 hari, 2 hari, tak tahan terus itu mobil. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Kalau kamu tidak mau jual, kalau kamu tidak masukkan ke gereja, dia nggak dapat mobil baru. Singkat cerita saya jual. Uangnya kami pakai untuk sewa tempat di Surabaya. Dalam waktu singkat, Tuhan memberkati dia mobil baru. Memang ada kalanya itu tidak enak. Tapi itulah yang namanya mesbah. Saudara berdoa, ya. Itu kalau tanpa ada kesungguhan hati, doa saudara itu cuma sampai plafon. Tidak mungkin sampai tembus surga, itu tidak mungkin. Sampai plafon kembali lagi, saudara. Tapi kalau kita itu berdoa dengan kesungguhan hati, maka doa saudara itu sampai langit. Anak saya tanya sama saya, Pak, surga itu di mana? Saya jawab, surga itu jauh di atas langit. Sama seperti Yesus katakan, surga itu jauh di atas langit. Makanya kalau kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doamu itu tidak akan sampai ke hadapan Bapa. Saudara, Tuhan itu ngerti kok apa yang kita gumulkan. Tadi pagi saya khotbah ini di gereja kami lewat Zoom, saudara. Tuhan itu ngerti kok apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kok pergumulanmu. Tuhan tahu beban kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita doakan. Tuhan tahu apa yang kita gumulkan. Bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Hari ini Tuhan memberkati kita, bum, kayak kun fayakun, itu akan jadi. Hari ini Tuhan ngomong, nanti pulang ibadah, pulang dari tempat ini, saudara akan mendapat berkat besar. Oh bisa, tiada yang mustahil bagi Tuhan kok, kalau Tuhan mau. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, apakah kita sudah siap menerima berkat Tuhan? Kalau kita sudah siap, percayalah Tuhan pasti akan memberikan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka menunda-nunda, sekalipun ada kalanya dia sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Saudara, saya yakin kesetiaan kita, pengorbanan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Memang secara manusia tidak bisa melihat. Namun Tuhan, mata Tuhan itu melihat. Ingat, Tuhan tidak pernah berhutang. Kita mau ngobiak itu bahasa Indonesianya apa? Kita mau maksa-maksa orang, itu percuma, nol, tidak ada gunanya. Makanya Alkitab katakan dengan jelas, aku akan membawa pemisahan, mana yang kambing dan mana yang domba.
Yang kambing ditaruh sebelah kiri, yang domba ditaruh sebelah kanan. Kambing dan domba itu serupa tapi tidak sama. Kalau domba itu tanduknya itu melengkung. Tapi kalau kambing itu tanduknya itu lincip. Makanya ada ilustrasi begini. Yang sering nanduk itu kambing. Makanya saudara kalau tahu, kambing itu tidak butuh gembala. Tidak butuh dia. Cuman domba yang butuh gembala, karena domba itu bodoh. Domba itu rabun, dia tidak bisa lihat jarak jauh, tidak bisa. Dan domba itu suka menggerombol. Kambing biarin aja, kambing itu pulang-pulang sendiri, tidak usah digembalakan, kambing pulang-pulang sendiri. Tapi domba tidak bisa, domba itu butuh gembala. Lah kita ini juga domba, kita butuh gembala. Ya. Tuhan kan tidak kelihatan. Ada orang bilang begini, Pak, kenapa kita mesti harus memberikan kepada gereja, Pak? Saya jawab begini, gini aja, Cik. Kalau Cik bisa memberikan langsung kepada Tuhan, aku tak titip. Jangan lupa nanti minta sama malaikat kwitansi dan stempel. Aku titip, Cik. Dia diam. Dari situ saya langsung ngomong begini, ya. Makanya kadang orang itu kalau ngomong seenake dhewe. Pendeta itu apa, mata duitan itu. Ngomongnya persembahan, perpuluhan persembahan, tidak ada yang lain. Jawaban saya simpel. Semua itu tergantung dari mindset pola pikir kita. Kalau sudah dari awal pikirannya negatif, maka apa yang kamu pikirkan selalu negatif. Namanya orang tidak senang hati. Istilah saya begini, cinta itu tai kucing rasa coklat. Tapi kalau orang tidak senang hati, orang benci, kebalik. Coklat rasa tai kucing. Makanya ada orang bilang begini, aku tuh tidak suka sama kamu. Kenapa? Pokoknya tidak suka loh, kan tidak masuk logika. Bahkan 1000 kali kamu berbuat baik karena dasarnya aku tidak suka. Ya sudah, perbuatan baikmu itu saya tidak suka. Dianggap negatif. Manusia itu sifatnya begitu. Manusia itu begini loh. Saudara 9 kali saudara berbuat baik, 1 kali saudara berbuat salah, yang 9 nggak dilihat. Itu sifat manusia, saudara. Yakinlah sudah. 9 saudara berbuat baik, sudah. Berbuat baik. 1 kali saudara berbuat salah, yang 9 itu nggak dianggap. Yang diingat cuma yang salah terus, ini yang diingat. Makanya itu bedanya manusia dengan Tuhan. Kalau Tuhan berbeda. Kalau Tuhan, 1 kali engkau berbuat salah, Tuhan masih melihat 9 perbuatan baikmu. Jadi saudara tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir. Nah ini enak jelasnya sebelang saudara ya. Kalau tadi ada pertempuran antara alam roh dan alam gaib saudara. Nah kalau ini enak jelas. Ya. Saudara, saya percaya orang itu pasti mengerti tentang apa yang Tuhan mau. Engkau tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kenapa Alkitab katakan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan? Saudara tahu uang itu jahat loh saudara. Saya pernah melihat di Adiasa, papanya itu mati sudah mati, meninggal dikubur, ya, di peti. Anaknya itu bisa bertengkar loh gara-gara warisan. Tengkar sampai mamanya bilang begini, kalau caranya kamu begini, mama tak mati juga aja sudah. Saya mulai amat-amati. Saya ini orang kan suka ngamat-ngamati saudara. Saudara lihat ya. Orang kalau saudara lihat di kematian, ya enggak tahu ini salah apa benar. Cuma menurut pengamatan saya, orang yang nangisnya paling kenceng biasanya itu yang paling dosanya, paling banyak. Taunya dari mana? Saya punya teman saya itu sejak dari mamanya sakit belum parah sampai meninggal, dia yang merawat. Ketika mamanya mati, teman saya cuman hanya nangisnya tuh nangis normal, beri bismillah gitu aja. Ya nangis biasa. Tapi kakaknya ya nangisnya itu bukan overacting, over. Wah, teriak begitu. Langsung disinggung sama teman saya.
Percuma nangis, mama sudah tidak ada. Percuma kamu mau berbakti, mama sudah tidak ada. Saya mulai amati, ya benar juga ya. Saudara, kita ini sudah hidup di akhir zaman. Kita ini nggak bisa hidup seenaknya sendiri, itu nggak bisa. Saya pada waktu di Surabaya tahun-tahun lalu, saya sering kali katakan sama jemaat kami, saya katakan begini. Saudara, saya tidak tahu sampai kapan saya bisa beribadah bersama dengan saudara. Tanya istri saya. Tiap kali saya ngomong seperti itu. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa utus saya kemanapun yang Tuhan mau. Saudara, saya percaya hidup ini akan berjalan terus. Terus. Jangan sampai kita ini masuk halaman. Kalau kita ini tipe orang Kristen halaman, percayalah saudara mau nangis 1000 kali pun di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan menghiraukan saudara. Karena saudara tipe halaman. Tapi yang diukur adalah orang Kristen ruang suci dan ruang maha suci. Ini yang menjadi ukuran Tuhan. Makanya Alkitab katakan begini. Kalau kekristenanmu, kalau kehidupan keagamaanmu tidak melebihi orang Farisi atau Saduki, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Standar Tuhan dalam menilai orang itu tinggi, sudah. Makanya orang kadang tidak sadar berlomba-lomba untuk berbuat baik. Mereka pikir dengan berbuat baik itu Tuhan tuh langsung berkenan. Saudara, ukuran Tuhan itu bukan perbuatan. Sekalipun perbuatan baik itu baik, memang baik. Ya. Tapi ukuran Tuhan itu hubungan. Itu iman. Saudara datang ke gereja itu bukan karena saudara melihat Tuhan, bukan. Tapi karena saudara percaya kepada Tuhan, bukan. Siapa yang di sini pernah melihat Tuhan secara langsung? Tidak ada. Tapi kenapa saudara mau ibadah? Ya karena iman saudara. Saudara percaya kepada Tuhan. Ya. Kita itu jangan seperti orang yang seperti keledai liar. Tidak bisa diatur. Makanya saudara lihat kenapa manusia mulutnya itu selalu di depan daripada telinga. Artinya banyak dari manusia-manusia itu lebih suka ngomong daripada dengar. Lebih suka ngomongi daripada mendengarkan. Lebih suka bicara daripada mendengarkan. Makanya mulutnya di depan, telinganya di belakang. Tapi Tuhan kita mau kita itu supaya banyak mendengar, sedikit berbicara. Orang yang semakin ilmunya semakin tinggi, ya, itu semakin lebih sederhana. Saudara, kalau orang kaya, orang kalau kaya benar-benar kaya, saudara, itu penampilannya ya biasa loh, saudara. Enggak kemenyek-kemenyek gitu ya, enggak. Tapi orang OKB, ya, waduh, modelnya kalau kayak dia yang paling kaya, saudara. Lainnya miskin semua. Saya lihat teman saya, saudara, itu kayanya minta ampun. Kalau ke gereja itu pakai kaos. Tapi saya tahu dari kaosnya, kaos oplong aja saya tahu kalau kaosnya itu mahal. Dia bisa menyesuaikan tempatnya. Itu yang namanya orang kaya sungguh, sudah. Ya, makan habis 30 juta dibayar sama dia. Ya kan? Orangnya diam, enggak banyak ngomong. Makanya saudara, kita mesti harus belajar untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seringkali kenapa saya katakan bahwa kenapa banyak orang itu lebih suka khotbah yang mengenakkan kuping? Karena itu daging. Daging ini saudara ya, begitu sesuatu yang tidak mengenakkan itu langsung berontak, itu daging. Daging itu sifatnya itu lebih suka egois. Diri sendiri. Makanya berapa banyak akhir-akhir ini saudara, kalau saudara lihat banyak gereja itu tidak bisa bertahan. Bukan karena Tuhan tidak menyertai. Tapi dasarnya mereka bangunnya itu salah.
Banyak gereja itu dibangun dasarnya bukan karena iman, tapi karena kekayaan. Yang penting pokoknya ada cash flow, ada uang, maka semuanya bisa jalan. Saudara, Billy Graham pernah berkata begini, andai saja Roh Kudus dicabut dari muka bumi, gereja masih bisa berjalan. Karena uang yang menggerakkan semuanya itu. Makanya Tuhan katakan, aku menginginkan mesbah bukan panggung. Kalau mesbah itu tidak kepingin terkenal kok saudara. Mesbah itu berbicara bukan dirinya tapi dirinya, bukan diri kita. Promosi itu datangnya dari Tuhan bukan dari manusia. Hari ini juga kalau Tuhan mau mempromosikan kita, waduh gampang. Tinggal aja ada orang mati lewat. Tiba-tiba saya doakan, boom, lalu bangkit. Terkenal saya langsung. Makanya tidak heran Kristen akhir zaman itu yang dicari apa? Selalu berkat, pemulihan, kesembuhan, mujizat. Jarang sekali saya melihat banyak anak Tuhan yang dikejar apa? Pribadi Tuhan, itu jarang. Hati Bapak, aduh tambah jarang. Pokoknya begini ya Tuhan, berkati aku. Berkati kerjaanku. Berkati bisnisku, sembuhkan aku, sembuhkan. Pokoknya selalu belakangnya itu kuku semua. Tidak pernah kita berdoa Tuhan, biarlah ini untukmu. Nah, mau sama aku beda tipis. Tapi Tuhan mau kita itu semua ini untukmu Tuhan. Kalau toh kita melayani, karena kita melayani untuk Tuhan. Bukan untuk penampilan saudara. Banyak orang itu kepingin panggung. Begitu panggungnya terusik. Mulai marah. Daging mulai keluar. Saudara tahu enggak? Yesus ajarkan kita apa? Kalau engkau berdoa. Tutup, masuklah kamar, tutup pintu. Artinya apa? Tuhan mau kita ini punya hubungan. Intimasi dengan Dia. Kalau saudara melayani pun, layanilah dengan sungguh-sungguh. Layanilah dengan baik. Hatimu condong dengan Tuhan, tuluslah dengan Tuhan. Saya percaya berkat itu pasti akan mengalir. Bagi Tuhan itu gampang untuk memberkati kita, semudah membalikkan tangan. Dan saya pernah alami itu, saudara. Tapi seringkali saya lihat orang-orang Kristen, ya, yang dicari bukan pribadi Tuhan. Tapi mujizat Tuhan. Terutama, maaf ya kalau saya boleh ngomong. Banyak para pendeta itu suka menjual kuasa Tuhan. Kalau sudah dapat karunia, nubuatan atau ngusir setan atau kesembuhan ilahi, mulai diundang pilih-pilih. Jemaatnya berapa? Malah jemaat dikit, enggak bisa. Asisten yang disuruh khotbah. Ya toh. Kalau toh jemaat sedikit dilihat backgroundnya. Kalau jemaatnya itu sangunya banyak, tahu ya sangunya banyak. Kalau jemaatnya, kaya mau, meskipun 5 orang mau. Ya. Jim Sriadi, kayak Lim Soli, mau, kayak begitu mau. Tapi kalau yang biasa-biasa, banyak alasannya. Saudara ingat, Tuhan itu lebih dekat dengan orang-orang yang lemah. Makanya Alkitab katakan begini, aku tidak selalu ada dekat denganmu. Tetapi orang-orang miskin, orang-orang lemah, ini yang selalu ada. Barang siapa yang memberi makan kepada mereka, maka mereka memiutangi aku. Itu firman Tuhan, saudara. Saya melihat seorang hamba Tuhan, saudara. Orang ini orang yang benar-benar seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Suatu saat dia mengembalakan di sebuah desa. Jemaatnya cuma 50 orang. Tapi orang ini, hamba Tuhan ini mempunyai karunia membangkitkan orang mati. Suatu saat kabar ini tersiar di luar kota, di kota tetangganya. Sampai suatu saat, ini kejadian nyata. Ini terjadi tahun 1200 berapa. Tiba-tiba ada orang mati bawa, diusung, ditaruh di gerejanya.
Lalu pendeta ini berkata, kamu percaya enggak kalau Tuhan sanggup membangkitkan? Percaya, imanmu yang membangkitkan. Rendah hati loh orangnya, saudara. Tiba-tiba orang mayatnya ini bangkit. Lalu terdengarlah kabar tersiar ya di kota-kota tetangganya. Lalu karena gerejanya dia itu berdekatan dengan gereja besar, jemaat dari gereja besar pindah kabeh, pindah semua di gerejanya dia. Dan satu kata-katanya dia yang membuat jadi berkat bagi banyak orang, dia bilang begini. Kalian yang bukan berasal dari sini, mohon silakan kembali. Gembalanya itu sampai bingung. Terus dia ngomong begini, saudara tahu kenapa saya menyuruh saudara kembali? Karena Tuhan menetapkan saudara untuk stay di sana. Karena itulah kandang saudara, bukan di sini. Lalu banyak jemaat yang kecewa, dipikirnya ini pendeta kok sombong banget. Lalu gembalanya datang ke gereja itu, lalu penggembalanya itu langsung dia semacam sujud untuk berterima kasih. Tidak lama kemudian pendeta itu membuka sebuah cek dengan jumlah yang besar. Dikasihkan untuk gerejanya. Dan saudara tahu, itu gambaran dari seorang hamba Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan. Dia tidak pernah menjual kuasa Tuhan. Bahkan ada orang yang mau datang sama dia, mau ketemu aja susah minta ampun. Terus si hamba Tuhan ini lebih suka dekat dengan orang-orang yang tidak mampu. Lu bayangin. Itu hamba Tuhan dari cerita nyata. Ada juga ada hamba Tuhan yang ceritanya itu, dia itu dari gereja yang kecil. Tapi mempunyai iman, dia punya iman ingin punya gereja dengan jemaat 5.000 orang. Dia juga begitu, dikata-katain sama temennya. Sudah kamu itu bermimpi di siang bolong, percuma. Tapi si hamba Tuhan ini berdoa dengan setia. Dan saudara tahu, suatu saat di tahun yang ke-7, Tuhan menjawab doa si hamba Tuhan ini. Lalu tiba-tiba ya gerejanya dia itu kecil, jemaat cuma 3 orang. Lalu tiba-tiba dalam waktu singkat, tahun yang ke-7, tiba-tiba beng. Orang enggak tahu dari mana itu pokoknya datang. Dan teman saya pun ngalami dari jemaat 100 orang sampai berkembang jadi 800 orang, saudara. Kita ini kan setiap tahun kan ada rapat BPD. Pada saat kita rapat BPD wilayah, kami itu selalu ngomong-ngomongan. Saya tanya, gerejamu tuh kok bisa jadi 800 tuh ceritanya gimana? Dia bilang, enggak tahu Teguh. Pokoknya saya tuh ya setia aja, pokoknya melayani ya melayani. Terus tiba-tiba itu orang datang sendiri, enggak tahu dari mana, enggak tahu, datang sendiri. Saya datang gini, datang. Terus tiba-tiba dia ngomong sama saya, kamu tahu enggak? Semenjak jemaat kita 800 orang, hidupku ini lebih bahagia dengan jemaat 100 orang. Kaget saya, loh kok bisa? Karena 100 orang kami bisa guyub, kenal satu dengan yang lain. Kita seperti family. Sekarang seperti orang lain. Saya enggak kenal satu-satu, saya enggak kenal. Terus gimana? Ya mau ya apa? Kalau Tuhan sudah percayakan ya sudah. 800 orang, saudara. Saya pernah mau dijadwal di gerejanya dia bilang nanti Pastor Teguh khotbah di tempat kami ya. Keburu saya langsung ke Amerika dulu, saudara. Saudara, saya percaya bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan, kesembuhan itu dari Tuhan. Dan yang paling penting jangan sampai kita ini masuk Kristen halaman. Kalau kita ini masuk Kristen halaman, maka kita cilaka, saudara. Ya, ketika Tuhan itu mengetahui setiap hati kita seperti apa, ketika hati kita mulai tidak benar, hati-hati. Engkau sudah selangkah menuju dengan dosa. Engkau sudah selangkah lagi engkau menuju dalam kebinasaan. Karena Tuhan mau kita ini berjaga-jaga setiap waktu. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Memang ada kalanya
keinginan Tuhan itu merupakan sebuah kebodohan. Kita buka 1 Korintus pasal yang pertama, saudara. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 kita baca. 1, 2, 3. 1 Korintus yang pertama ayat yang ke-18 kita baca. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Loh, jelas saudara. Bagi orang dunia, orang yang binasa, salib itu sebuah kebodohan. Ikut Tuhan itu sebuah kebodohan. Kamu ngapain ikut Tuhan? Nggak usah. Yang penting kan Tuhan ngerti hati kita. Saudara, dari dulu itu Tuhan memang ngerti hati kita. Kita yang nggak pernah ngerti hati Tuhan, kan begitu. Kita selalu berkata bahwa Tuhan itu mengerti. Ya memang dari dulu Tuhan itu mengerti. Nggak ada ceritanya Tuhan nggak mengerti. Tuhan memang mengerti. Sebuah kebodohan memang iya. Makanya Alkitab dengan jelas, kita baca lagi 1 Korintus pertama ayat yang pasal yang kedua. 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. 1 Korintus 2 ayat yang ke-12 kita baca. 1, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita apa? Tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Tetapi, ya ini ayat 14, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi orang duniawi itu tidak bisa mengerti. Tidak bisa mengerti, otaknya tidak nyampe. Karena di dalam dirinya tidak mempunyai roh yang benar dengan Tuhan. Makanya saudara kalau cerita, kalau saudara mungkin bersaksi, saudara sharing dengan orang di luar Tuhan, saudara ini dianggap bodoh. Dianggap bodoh. Makanya saudara, Tuhan itu manggil semua orang. Semua orang itu dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saudara kalau beli salak atau saudara kalau beli buah, masa saudara langsung beli sak keranjang dibeli semua? Kan tidak mungkin. Saudara pasti pilih mana yang sekiranya buah itu bagus, betul enggak? Tuhan juga begitu, Tuhan akan memilih. Tuhan memang mengasihi semua orang, tapi Tuhan tidak mencintai semua orang. Karena cinta itu berbicara hubungan dengan Tuhan. Cinta itu harus ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan bagaimana bisa cinta? Contoh, masa saya tiba-tiba tidak kenal, tidak apa, I love you. Oh crazy orang ini. Oh tidak kenal kok I love you. Kenalan dulu, hubungan dulu. Ya WA, ya pokoknya kontak dulu. Baru timbul. Nah, makanya saudara kalau zaman dulu itu kalau orang menikah itu dicek sawana apakah dijodohkan. Kadang jodohnya enggak tahu. Welek ganteng enggak tahu, pokoknya dijodohkan saja. Ya, saya tanya mak saya. Mak, dulu mak kawin itu pacaran? Enggak ada pacaran katanya. Terus gimana mak? Yes, pokoknya dijodohno. Lah malek pas jodohnya welek. Ya apa mak? Gimana malek jelek mak? Nasib gitu. Zaman dulu memang begitu. Ya, dijodohkan. Nah, Tuhan tidak mau kita itu kayak begitu. Tuhan mau kita itu ada hubungan. Saudara, pendeta itu bukan manusia Superman. Pendeta itu bukan manusia sempurna, percayalah. Pendeta itu juga manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Pendeta itu juga punya keinginan, pendeta itu juga kepingin enak, itu memang iya. Makanya berapa banyak orang kadang itu menganggap pendeta itu sebagai Superman. Ya, dianggap pendeta itu wah Superman, jadi sempurna. Tidak ada saudara. Kalau toh ada ya salahmu sendiri, ngapain kamu punya pemikiran seperti itu. Jadi kalau ada seorang pendeta, seorang gembala jatuh dalam dosa,
Janganlah kita menghakimi menurut pandangan kita. Karena engkau tidak tahu nasib si hamba Tuhan ini. Bisa-bisa dia sudah bertobat. Alkitab katakan jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Ini saya pegang sampai hari ini. Kalau ada seorang pendeta tiba-tiba tersiar jatuh dalam dosa apa semuanya. Saya cuma berkata Tuhan berikan kekuatan. Supaya dia bisa melalui proses yang dia alami. Jangan dikata-katain. Woi kamu ya, oh dasar pendeta tidak benar kamu. Padahal dirinya juga belum tentu benar. Saudara tahu bedanya pelaku dengan penonton. Tahu bedanya? Kalau penonton itu suka komen. Kayak kita nonton sepak bola. Pemainnya itu dikomeni aja. Oh mestinya oper kiri, oper kanan, tendang. Pemainnya mangkel. Ya udah kamu aja yang main. Kalau dia yang main belum tentu loh dia bisa. Komentator tuh begitu. Suka komen. Padahal pelakunya itu sudah maksimal. Ya, misalkan contoh, saya ini lagi nyetir mobil, saudara. Istri saya bolak-balik kadang kebanyakan komen naik. Setiranmu kok kurang kiri, kurang kanan, kurang kiri. Saya tuh mikir, untung saya pendeta, gak pendeta, batukmu kurang kanan, kurang kiri. Pikir gampang. Kurang kanan kok, kamu tuh terlalu minggir, kurang tengah. Dari setir kanan pindah setir kiri kan mesti kan butuh penyesuaian, saudara. Jengkel saya. Saudara non, kamu yang nyetir dah. Kenapa? Komen terus. Nggak taunya kita ini sudah berusaha dikomeni terus. Saya jengkel lama-lama. Habis kamu aja yang nyetir. Atau enggak misal saudara masak. Saudara masak ya. Tak komeni terus. Salah kamu. Ngasih kecap jangan kebanyakan. Sudah saudara diem. Nasi micin. Salah kamu kok micin pakai garam. Saya percaya dalam waktu 10 menit ya. Kalau saudara gak budrek migrain. Kakek ngomong aja. Mbok yang menengok diem sudah. Makanya saudara tahu enggak? Apa yang membuat pertolongan Tuhan itu lama datangnya? Karena kita banyak tuntut sama Tuhan. Kakian ngomong, kebanyakan ngomong sama Tuhan. Coba kita diem saja. Ikuti apa yang Tuhan mau. Kan enggak kerasa. Kayak anak saya. Ya kemarin pas kita lagi pergi sama Bu Linda kemana itu. Apa ke Utah itu. Ya sudah sampai. California belum keluar sudah sampai. Belum, sudah sampai. Belum, udah kamu tidur aja. Kamu tuh cerewet kamu itu tidur. Tidur aja kamu. Ya kan. Nah berapa banyak kita seperti itu. Tuhan kapan? Katanya gini Tuhan, katanya gini Tuhan. Kebanyakan ngomong prosesmu makin lama. Bangsa Israel kenapa dihajar Tuhan 40 tahun? Karena mulutnya tidak bisa menjaga. Protes 1 hari ditambah setahun sama Tuhan. Proses 2 hari ditambah setahun, 2 tahun. Makanya sampai 40 tahun. Saudara kalau dari Gunung Sinai ke Israel itu kalau jalan kaki itu maksimal 40 hari sudah sampai. Kalau naik bis 3-4 jam sudah sampai. Kenapa kok muter-muter? Untung Tuhan itu masih panjang sabar. Kalau saya jadi Tuhan tak kubur di padang gurun habis perkara sudah. Atau enggak yang banyak komen-komen itu giginya saya jahit saudara. Pada saat mereka tertidur lalu tangan Tuhan menjahit semua mulutnya. Pusing loh saudara. Makanya saya katakan, lidah ini bisa mempercepat mujizat Tuhan. Lidah yang sama bisa memperlama mujizat Tuhan. Banyak protes, lama datangnya. Tidak banyak protes, bersyukur, cepat datangnya. Ya. 1 bulan pertama saya di sini banyak protes. Semakin banyak protes, tambah sakit semua. Tuhan mulai ajari, lu banyak protes, tambah sakit semua. Tapi lu tidak banyak protes, lu pasti bisa menjalani. Makanya saudara kita mesti harus belajar. Amin. Kita mesti harus jaga hati. Supaya kita ini enggak termasuk kambing. Kita ini supaya termasuk domba. Saya percaya saudara ini orang pilihan Tuhan. Saya percaya saudara ini orang-orang pilihan.
Saudara lihat banyak bangku kosong. Ya, enggak apa-apa. Ya. Di sini banyak malaikat yang duduk, cuma kita enggak bisa lihat, Saudara. Ya kan? Kalau kita bisa lihat malaikat mungkin, halo bro, nah, kan begitu. Karena enggak bisa lihat ya sudah. Tapi saya percaya, ya, seberapapun yang ada, kalau hati kita sepakat sehati, Roh Kudus itu hadir, Saudara. Siapa tahu hari ini Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Setiap kita dapat janji Tuhan. Selama ini kita berdoa lama tidak dijawab. Siapa tahu hari ini hari hanya. Dedenya kita menerima janji Tuhan. Tidak ada yang tahu, Saudara. Seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Gadis yang bodoh itu meremehkan. Allah mempelai nggak datang, masih lama. Sudah kita tak tidur. 5 gadis yang bijaksana, dia berjaga-jaga. Begitu mempelai datang, yang 5 gadis bodoh bangun kaget. Loh, minyaknya gak cukup. Lalu gadis yang bodoh minta sama gadis yang bijaksana. Lalu gadis yang bijaksana bilang, jangan, kami tidak bisa memberi karena takut kami tidak cukup. Sudah kamu pergi ke kota, kamu beli di situ. Begitu gadis yang bodoh datang ke kota, lalu dia kembali, pintu sudah tertutup. Jangan sampai kita itu menjadi gadis yang bodoh. Kita mesti harus berjaga-jaga. Kita mesti harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Memang kita ini masuk musim yang baru. Ya, siapa yang nyangka pandemi corona ini terjadi tahun kemarin, semua langsung dirubah kabeh. Saya lihat semua orang banyak yang maskeran semua. Dulu mana ada maskeran, paling yang pakai pegawai pabrik. Saudara. Ya, kalau di Surabaya mungkin Gojek karena kena debu. Sekarang hampir semua pakai masker semua. Jadi cantik, ganteng, jelek, tidak ada yang tahu. Pokoknya kalau pakai masker semuanya ketok cantik sama ganteng. Begitu dibuka, nah itu baru tahuan. Ya kan? Siapa yang menyangka? Tidak ada yang tahu. Kita buka Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Kita baca 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat ini berbicara 2 hal, Saudara. Yang pertama, Tuhan tidak mau dinomorduakan. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Saudara ingat kisah ketika Yesus katakan ada seorang raja. Saudara tidak usah baca, waktunya nanti gak cukup, saudara ya. Saya ceritakan aja. Ada seorang raja mengadakan pesta perjamuan. Lalu raja ini ngomong sama pegawainya, sebarkan undangan, undang orang-orang yang sudah ditunjuk untuk datang ke perjamuan. Lalu abdinya berkata, baik raja, akan kulakukan. Lalu si abdi ini dia datang ke rumah, ayo diundang pesta makan. Yang satu berkata, oh maaf, aku enggak bisa, aku repot bek ladangku. Kalau bahasa sekarang, aku repot bek bisnisku, aku enggak bisa. Sudah titip salam aja ya. Yang satu berkata, oh aku enggak bisa, keluargaku juga ada, aku masih ada urusan. Lalu raja itu marah. Karena mereka tidak mau. Panggil semua orang di kolong jembatan di mana, suruh datang. Rumahku harus penuh. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak mau dinomorduakan. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Ingat, Allah kita itu Allah pecemburu. Begitu engkau menomorduakan Tuhan, jangan salahkan kalau Tuhan menomorduakan saudara. Ayat yang ke-34 pasal yang ke-10, ayat yang ke-32.
Pasal yang ke-10. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Artinya apa? Tuhan itu melakukan takaran yang engkau takarkan kepada Tuhan. Engkau menyangkal Tuhan di depan manusia, tidak apa-apa. Aku juga akan menyangkal engkau di depan Bapa. Ya, Tuhan itu adil. Yang kedua, kalau engkau takut kehilangan nyawa karena aku, kata Tuhan, engkau akan kehilangan loh. Tapi kalau engkau tidak takut kehilangan nyawa karena Tuhan, engkau akan memperoleh. Artinya apa? Kalau kita takut kehilangan apapun karena Tuhan, engkau akan kehilangan. Tapi kalau engkau tidak takut kehilangan apapun karena Tuhan, engkau akan memperoleh. Dan itu pernah saya alami, saudara. Begitu kita itu takut, maka itu akan terjadi. Kalau engkau tidak takut kehilangan karena Tuhan, maka Tuhan akan memprotek. Jadi saya percaya waktu Tuhan menyertai kita, penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan saya yakin orang-orang pilihan Tuhan pada waktunya akan tampil bersinar, saudara. Tunggu waktunya saja. Yusuf sebelum dia menjadi raja, dia harus menjadi budak. Ishak sebelum diberkati Tuhan, Ishak ini paling ngenes, saudara. Papanya Ishak ini kan Abraham. Abraham itu kayanya minta ampun, tapi Ishak disuruh pergi ke negeri asing untuk menjadi orang asing di sana. Negeri itu enggak keenaan, negeri itu kering waktu itu. Lalu Ishak ini ingin kembali. Tuhan katakan, tetaplah diam di negeri itu, sebab aku akan memberkati engkau. Di tahun yang sama, Ishak diberkati Tuhan, semakin hari semakin kaya, kian hari kian kaya, makin hari makin amat kaya. Kenapa Tuhan lakukan seperti itu? Karena Tuhan ingin menyatakan bahwa aku Tuhan yang dahsyat. Ada kalanya Tuhan itu membuat kita dalam situasi yang sulit. Tuhan ini sudah tidak mungkin. Justru yang tidak mungkin itu biasanya itu jalannya Tuhan. Supaya Tuhannya kelihatan. Kalau saudara dikasih jalan yang mungkin, itu bukan Tuhannya yang kelihatan, tapi otak kita yang kelihatan. Kan caranya begitu. 5 roti 2 ikan. Guru, tidak cukup. Kami cuma punya ini. Kalau toh kami pergi ke desa, kami beli, uangnya tidak cukup. Tapi Yesus katakan apa, saudara? Kamu harus memberi makan. Loh, bayangin coba. Misalkan ini contoh. Tiba-tiba gereja ini penuh sampai di atas. Penuh ya. Tiba-tiba makanan yang di bawah itu cuma cukupnya 50 orang. Tapi yang hadir 200 orang. Terus saudara ngomong sama Pak Agung, Pak Gembala, makanannya kurang. Terus Pak Agung bilang begini, kamu harus ngasih mereka makan. Mumet enggak? Mumet. Gimana caranya? Loh, kan peristiwanya kan begitu. Yesus katakan, tapi kamu harus memberi mereka makan. Lalu muridnya boat. Ya, boat. Kalau saya jadi muridnya, mungkin saya mikir, Tuhan kita itu stres paling. Kebanyakan yang padang gurun melaku-melaku gak jelas makannya stres. Wong gak cukup kok disuruh kasih makan. Tapi untungnya muridnya gak pernah melawan gurunya. Dia berkata, Guru, kami cuma hanya ada 5 roti 2 ikan. Yesus katakan, bawa sini. Dari 5 roti 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Itu laki-laki. Belum termasuk yang perempuan. Saya percaya 5.000 itu saudara, kalau sama perempuan, totalnya sekitar hampir 10.000 lebih. Kalau satu keluarga itu kurang lebih anaknya 2, saya percaya itu bisa lebih dari 10.000. Bayangin coba. Saya yakin dan percaya Tuhan kita itu Tuhan yang heran. Ya. Apapun yang Tuhan kerjakan itu selalu heran. Ayat yang terakhir, saudara. Kita buka sebentar, saudara. Ini kok hilang ini.
Kita buka Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19, kita baca ayat yang 27. Matius 19 ayat yang ke-27. Ini ayat yang terakhir. Kita baca 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan yang mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sudah jelas, saudara. Barang siapa yang meninggalkan ladangnya, keluarganya untuk mengikut aku, Yesus katakan, engkau akan menerima 100 kali lipat. Engkau akan mendapatkannya lebih dari itu. Artinya apa? Tuhan kita itu tidak pernah Tuhan yang berhutang, saudara. Apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan mempertimbangkan semuanya itu. Apa yang saudara korbankan untuk Tuhan, Tuhan selalu mempertimbangkan itu. Tuhan selalu tidak pernah tidak menganggap. Makanya saudara, ya di ayat 2 ayat yang ke-30, banyak orang yang terdahulu menjadi yang terdepan dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Artinya apa? Waktu yang akan membuktikan siapa saudara dan saya. Kita boleh ngomong aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi waktu yang membuktikan bahwa saudara ini mengasihi Tuhan atau tidak. Tergantung apa? Ingat, keputusan yang kita ambil, keputusan yang kita lakukan, itu berasal dari dalam hati kita, saudara. Ada orang lucu, saya ini loh Pak, enggak suka nasi goreng Pak, tapi entek 5 piring saudara. Itu namanya enggak suka, doyan itu namanya. 5 piring, ngomongnya enggak suka, ya. Saya itu kadang pengen ketawa, saudara. Teman-teman saya itu kalau ada acara makan, ya, setiap kali kami ada, misalkan kita ada pelayanan di daerah gitu, kan selalu pulang itu makan-makan, saudara ya. Lah, kadang-kadang kita ini yang muda-muda ini kasihan, ya. Mau ngambil dulu kok enggak ada aturannya, ya. Tapi kalau kita ngambil yang terakhir itu, saudara, orang yang sudah tua itu belum tentu makannya sedikit, saudara. Kami ini pernah ngomong sama tim, sudah kita yang muda ngalah di belakang. Dengan pemikiran, oh mungkin orang tua kalau makan dikit, ya kan? Tidak taunya saudara, giras. Kita yang muda-muda, begitu mau mengambil, ya Tuhan, daging yang banyak dagingnya itu tidak tersisa. Tinggal yang banyak balungnya saudara. Semenjak itu kita berkata begini, tua muda sama saja. Jadi kalau acara makan gitu ya, siapa yang cepat itu yang dapat. Kita antrinya lama. Ya. Dan memang ngambilnya itu pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti begitu. Makanya saya kadang-kadang itu pengen ketawa. Saya kadang-kadang kalau lihat teman-teman sepelayanan kami itu kadang itu juga kasihan saudara. Kenapa? Karena mereka itu kadang-kadang itu tekanan batin, terutama pendeta muda. Ya, pendeta muda itu sangat tekanan batin, saudara. Kenapa tekanan batin? Nanti kalau kita ini ngomong, selalu senjatanya begini. Kamu itu masih muda. Kamu itu belum makan asam garamnya orang hidup. Nah, kan itu selalu. Belum lagi yang ekstrim. Dulu, waktu aku seumuran kamu masih jadi kencing. Lu susah, saudara. Ya kan? Nggak bisa diomongi. Karena kebanyakan manusia itu memegang satu prinsip. Makanya orang Indonesia ini aneh.
Kalau ke dokter yang dicari itu yang tua-tua. Semakin tua semakin hebat. Padahal saudara, orang kalau sudah tua itu banyak pekunnya. Kalau di Jepang lain. Luar negeri itu lain. Ya toh? Yang muda-muda ini yang tua-tua di belakangnya. Yang tua-tua ini memberikan pengalamannya, menceritakan pengalamannya. Tapi orang kita enggak. Ya, pernah saya ngomong sama mama saya, "Ma, cari dokter kok milih yang tuwek-tuwek toh, Ma?" "Iya, lebih pengalaman." "Loh, oke lah pengalaman oke. Lek pikun ya apa, Ma?" Namanya orang kalau sudah tua itu kan pikiran itu kan mulai pikun sudah. Kadang-kadang kan mulai, kadang nggak inget. Biasanya 1 dosis jadi 2 dosis. Oh susah saudara. Makanya di situ saya mulai pikir susah memang. Jadi pendeta muda itu susah. Apalagi seumuran saya, oh susah. Kalau kita ngomong secara detail, secara hikmat, jawabannya masih begitu. Kamu ini masih muda. Lebih tua siapa? Lah kan begitu. Pernah ada encik-encik. Dia belum orang Kristen, dia belum kenal Tuhan. Suatu saat kami duduk makan. Kami makan terus kita ngobrol mengenai firman Tuhan. Dia bilang begini, "Kamu tuh umur berapa? 50 aja kamu belum kok ngajari aku yang umurnya hampir 60. Tak tanya, bangga Encik umur 60 Encik? Oh Encik tambah tua tambah bangga ya. Dia diem. Saya bilang begini, firman itu tidak ditentukan dari usia. Kedewasaan seseorang, saudara begini. Saya minta waktu 5 menit saudara. Manusia roh dan manusia daging itu berbeda. Manusia daging itu enggak usah dikasih firman, pokoknya makan aja itu akan bertumbuh dengan sendirinya. Tapi manusia roh itu enggak bisa loh saudara. Manusia roh itu kalau enggak diisi firman tiap hari, kalau enggak dikasih subsidi firman, ya hadirat Tuhan, pokoknya sesuatu yang rohani, manusia roh itu tidak akan bisa dewasa. Usia boleh tua, tapi rohnya itu kerdil. Makanya banyak orang semakin tua kadang semakin kayak anak kecil. Ingat, siklusnya manusia itu begitu. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Biasanya siklusnya dia akan kembali menjadi anak kecil lagi. Coba saudara amati. Orang kalau sudah tua itu kepekaan sensitifnya itu tinggi. Misalkan telepon gak diangkat padahal repot. Pikirannya, kamu sudah gak mau lagi sama mama. Padahal ya enggak loh saudara, repot tuh. Nanti kalau misalkan kita itu gak pulang rumahnya gitu. Pikirannya pasti gini, aku sudah dilupakan. Nanti makan ya begitu. Kurang asin, ini kurang asin, mulai banyak protes. Lah papa saya kan begitu, papa saya umur 70 lebih. Papa saya itu kadang-kadang saya tuh pengen ketawa saudara. Ya, belakangan ini papa saya itu menubuati saya secara tidak langsung. Tak amini terus. Papa saya itu pernah tanya sama saya begini, "Loh, kamu ini kan beli tanah di belakang. Sudah kamu urus apa belum?" Aku mikir, kapan aku tuku tanah? Aku bilang, "Pak, enggak Pak. Enggak, kamu tuh beli tanah." Masalah Pak, yang beli tanah itu siapa? Loh kamu beli tanah. Terakhir, amin Pak. Iya aku beli tanah. Percuma, dibantah marah. Ya, mama saya bilang, "Wis papamu tambah tua tambah koyo arek cilik. Papamu tambah tua seperti anak kecil." Memang begitu saudara. Makanya saudara kalau sama orang tua sudah ngalah saja. Memang kadang minta diperhatikan, sudah perhatikan saja sudah. Kadang orang itu begitu, itu siklusnya. Tapi kalau orang yang dewasa roh, semakin tua engkau semakin bijaksana. Semakin kau tua engkau semakin bijaksana. Kenapa? Alkitab katakan dengan jelas. Ketika rohmu bertumbuh bersamaan dengan manusia lahiriamu, engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Semakin tua, semakin bijaksana. Itu yang Alkitab katakan. Jadi kalau mulai sekarang kita tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, siap-siap
manusia rohmu akan kerdil. Tapi kalau engkau tiap hari mencari Tuhan, tiap hari hubungan dengan Tuhan, tiap hari intimasi dengan Tuhan, tiap hari selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka saya yakin dan percaya hidupmu akan mengalami kemenangan. Pemulihan akan terjadi, penyertaan Tuhan akan ada, dan hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau engkau menjauh dari Tuhan, pemain musik bisa kembali, saya percaya engkau tidak akan bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Sebab apa? Hidup itu pilihan. Alkitab katakan dengan jelas, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, maka akan kehilangan. Tetapi barang siapa yang tidak takut kehilangan karena Tuhan, maka akan memperolehnya. Kalau saat ini saudara memutuskan, Tuhan, aku mau fokus dengan Engkau, maka apa yang saudara takutkan, apa yang saudara selama ini doakan, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Amin saudara. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, hambamu sudah selesai berbicara. Hambamu yakin dan percaya Engkau Tuhan yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu mulia. Hambamu sudah selesai berbicara Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memeteraikan firman ini ke dalam hati setiap anak-Mu di tempat ini. Yang letih lesu Tuhan, Kau berikan kelegaan. Yang bekerja Engkau berkati Tuhan. Yang selama ini pintu masih tertutup